Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan yang biasa aku buat memang ya. Dan ini untuk zodiak Aries. Oke, Aries, di Maret ini ya sampai April. Happy birthday bagi kalian yang memang ulang tahun, bagi kalian yang mempunyai Sun Aries ya, Aries di entah Vedic ataupun di Western. Happy birthday ya, semoga hal yang terbaik lah memang untuk kamu ya. Oke, dan diberi kekuatan untuk menjalani hal apapun dalam kehidupan ini ya. Oke, Aries, pembacaan ini untuk akhir Maret ya 2021, dan pembacaan bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir ya. Aku nggak milih, jadi bakal terlihat sendiri energi apa yang keluar ya. Dan kalau memang gak resonate, silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu di Google bagi kalian yang belum tahu, karena banyak juga website yang memberikan layanan untuk melihat birth chart ya, terutama Western. Jadi Aries, kita lihat energi kamu di akhir Maret ini ya. Kita lihat oracle-nya. Jadi di sini ada I accept that good things come easily. I'm a super attractor. Lalu ada manifesting. Manifesting is the creative process of aligning with the energy of the universe to co-create an experience that elevate my spirit and the spirit of my world. Lalu the when I'm grateful for what I have, I can feel good along the way to what I desire. Oke, Aries, di sini aku ngerasain ada energi memang bersyukur ya, karena memang kamu ulang tahun ataupun ada perayaan, siapapun yang berurusan dengan kamu yang memang merayakan, ada perayaan di sini aku ngerasain. Nggak mesti perayaan besar-besar, namun ada perayaan yang istilahnya syukuran gitu ya, bersyukur terhadap semesta, terhadap Tuhan ya, dengan segala hal yang udah diberikan ya. Each time I choose to tune into spirit guidance of the highest truth show up for me. Aku ngerasain seseorang yang bersyukur dengan semua hal yang udah terjadi ya. Seseorang akhirnya menerima perlahan-perlahan, walaupun masih ada kesakitan, kekecewaan ya yang aku lihat dipendam ya. Aku nggak tahu ini siapa, namun yang pastinya seseorang di sini menahan rasanya. Sebenarnya arah yang baik untuk udah menerima nih ke semua kesakitannya, namun masih ada tendensi yang menahan, jadinya sakit. So kita lihat untuk feelingsnya, kita pakai love oracle-nya.
Ada kamera, reminisce, think, keep shake, perception, learn from the past, make memories. Seseorang belajar banget dari kesalahan di sini. Aku nggak tahu entah kamu atau dia ya. Belajar dari semua kesalahan yang udah terjadi ya. Ada energi yang dimana seperti Tuhan itu ngasih lihat ya, apa aja sih yang udah dilakukan selama ini hingga usia yang sekarang. Jadi ada energi yang merenung di sini ya, belajar dari masa lalu ya, dan mengingat semua memori-memori yang memang udah berlalu, entah baik ataupun buruk ya, semuanya muncul di sini. Heart with a key, welcoming look, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Aku ada ngerasain energi dimana memang kamu yang single bakal bertemu dengan orang yang baru ya, ataupun bagi kalian yang nggak menginginkan bertemu orang baru, justru bakal bertemu dengan orang baru di sini yang justru memberikan kamu kepastian untuk yang namanya dalam hubungan, maksudnya kepastian hubungan ya, kepastian finansial ya. Aku ngerasa ada seseorang yang bisa memberikan kepastian itu, entah mungkin bukan percintaan, bisa jadi pekerjaan. Jadi ada energi seseorang menawarkan kamu pekerjaan yang stabil di sini ya. Engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Ya, aku ngerasain ada kontrak di sini yang terjadi, nggak hanya di percintaan, namun bisa jadi di pekerjaan. Jadi kamu dengan seseorang bisa mengambil sebuah kontrak atau perjanjian dalam pekerjaan, namun ada juga energi yang ngerasain kamu dengan seseorang di sini ngambil kontrak untuk berjanji, berkomitmen untuk menjalani suatu hubungan yang serius. Itu yang aku lihat ya. Meeting someone new seperti aku bilang tadi. Get back out there, plan, set a date. Ini kencang banget energi orang baru di sini ya, yang benar-benar membawa harapan baru bagi kamu atau siapapun ini ya. The Golden Mirror, self-absorbed, narcissist, one-side relationship, love bombing. Wow. Namun ada hal yang harus kamu pahami di sini ya, bagi kalian yang masih single dan ada yang baru masuk dalam hidup kalian. Gini, orang yang baru ini bisa memberikan kamu hujan cinta dan kasih sayang, kayak bisa memberikan segalanya ke kamu gitu ya. Namun kamu harus tetap aware, tetap waspada. Kenapa? Karena sesuatu hal yang terlalu intens di awal itu tanda sesuatu hubungan yang gak baik loh, karena terlalu intens di awal, ke belakangnya bakal berat gitu ya. Jadi aku ada melihat ada tendensi dua orang memang di sini ya, bisa orang baru yang memberikan kamu love bombing, ataupun orang baru satunya memberikan kamu kepastian yang enggak muluk-muluk. Nah, kamu harus memilih antara memang, atau mungkin enggak dua orang, namun kamu tetap bisa memilih untuk kamu stay single, karena kamu bisa dihubungkan dengan orang yang memberikan kamu sampai love bombing. Love bombing itu adalah seperti cinta yang terlalu menggebu-gebu di awal, yang sampai kamu ngerasa aneh gitu loh, apa sih hubungan ini gitu loh, kok sampai apa ya, kayak gini banget gitu. Nah, sampai kayak hubungan ini kayak nggak nyata, nggak mungkin ada gitu loh, nggak mungkin, pokoknya romantis banget, kayak kamu mendapatkan hujan cinta ya. Itu yang aku lihat. So memang perlu ada awareness di sini ya, itu yang aku lihat. Namun kalau untuk jika memang pekerjaan, ini bagus banget loh, karena pekerjaan aku nggak ngelihat ada tendensi yang seperti percintaan ini tadi. Oke, so kita lihat tarotnya.
ada Five of Pentacles, the Six of Cups, dan Four of Cups. Ya, ada seseorang memang ngerasa kesepian di sini ya. Sih ada choose, choice, dan ada thought. Seperti aku bilang ya, ini bakal ada pilihan, dan benar-benar gunakan intuisi kamu dan gunakan logika kamu di sini. Jangan hanya bermain dengan rasa, ya. Kamu harus ngelihat juga secara logika. Kok hubungan ini kayak gini gitu, kok hubungannya gini. Jadi kamu coba untuk evaluasi gitu, observe sebelum kamu jatuh dalam hubungan ini. Ya. The Crown. Karena ada masih pertanda nggak baik di sini. Sorry to say this ya. Walaupun energinya baik, ini bisa leading atau mengarahkan ke arah yang sama, menyakitkannya yang pernah terjadi. Karena aku ngeliat energi seseorang yang datang ini, ya, entah dia memang sebagai penguji dalam proses pembelajarannya kamu, ya, atau memang dia aku ngeliat ya seperti kasarnya yang numpang lewat gitu. So that's why kenapa aku bilang ya, hati-hati ya, kamu harus benar-benar mempelajari. Karena aku ngerasain energi seseorang di sini yang apa ya, masih perlu banget ada acknowledge di sini ya, untuk benar-benar bisa ngelihat seseorang itu bukan hanya dari perkataannya, bukan hanya dari tindakannya, namun benar-benar dari feel-nya, energinya, intentionnya. Ya, jadi pelajarannya lebih ke sana aku ngeliat ya. Ada Ace of Wands, intuition sih, seperti aku bilang tadi. Intuisi kamu bakal cukup bermain dan kamu bakal tahu harus memilih apa. Dan aku yakin juga kamu tahu harus memilih apa. Ya. Seven of Wands, karena ini energi seseorang yang memang udah cukup banyak ngelaluin banyak hal dalam kehidupan ini, ya, yang udah hubungannya sudah cukup, aku bisa bilang tarik ulur ya, ditarik ulur terus, dan akhirnya sempat keras kepala dan akhirnya menolak kenyataan, dan mau nggak mau aku ngeliat makin kesini harus nerima kenyataan kalau apapun yang terjadi ya memang ada timbal baliknya, ada memang apa ya aku bisa bilang, ada juga apa sih, iya gimana ya, ada apa ya bahasanya, pokoknya apapun yang terjadi itu juga karena kitanya sendiri ya, gitu intinya. Maksud aku tuh kayak karena kitanya gitu loh, ada apa ya bahasa aku jadi bingung, pokoknya karena kitanya juga ada memberikan feedback ke sana ya, that's it ya. Ada King of Fire, energi seseorang masih cukup menggebu-gebu di sini ya. Jadi walaupun ada seseorang yang sangat bersemangat untuk mengajak kamu untuk berkomitmen dalam hubungan percintaan ataupun pernikahan ya, please be careful, benar-benar evaluasi ya, apapun yang terjadi, apakah sesuai atau ini terlalu apa ya, ini terlalu cepat ini bagi aku gitu, ini terlalu menggebu-gebu gitu ya. Kita lihat lagi apa ya, tarotnya lagi.
Oh, Three of Cups lagi. Saya be careful ya, karena aku ngeliat masih ada tendensi orang ketiga. So that's why kenapa aku bisa bilang, walaupun kamu pernah dulu ada di dalam tendensi orang ketiga, kamu bisa masuk lagi ya, karena kamu perlu banget untuk ngelihat dengan jelas, berkaca dengan jelas nih dari hubungan kamu yang sebelumnya ya. See, Three of Swords. Karena ada seseorang yang keras kepala sekali di sini ya, yang masih membawa kesakitannya sana sini. So ya, pelajaran ini terus ada akhirnya, karena nggak benar-benar diambil pelajarannya ya. Seperti aku bilang tadi, nggak benar-benar diambil pelajarannya, dan akhirnya mengulang pelajaran itu terus-terusan, dan akhirnya kok gini terus sih, nggak ada perubahan dalam hidup aku. Ya, kamu perlu juga berkaca dengan diri kamu sendiri sih, karena aku ngeliat seseorang masih menekan kenyataan banget di sini ya, ngerasa apapun yang dia lakukan itu benar ya. Ada ego yang perlu diruntuhkan di sini. So ya, semakin kamu berpegang erat dengan ego kamu gak akan kemana-mana. I'll say this ya, hubungan kamu gak akan kemana-mana. Kamu mungkin bertemu orang yang baru, bersama orang yang baru, namun gak benar-benar dapat feel-nya gitu ya. Itu yang aku lihat, karena hubungannya saling, aku bisa bilang, memberatkan dalam artian ego masing-masing. Itu bukan hal yang baik ya. Dan ada tendensi seseorang bisa lagi lari dari kenyataan, lari dari rasanya, dan ya, hubungan ini bakal jalan di tempat. So please, bagi kalian yang memang resonate ya, mohon untuk benar-benar perhatikan ego ya, benar-benar misahkan ego yang baik dan ego yang enggak. Kalau enggak ya sih, bakal hancur sendiri. Dan komitmen yang memang harusnya datang bakal stuck, keblok energinya, karena secara nggak sadar kamu sendiri ngebloknya dan menunggu hal yang baik datang, padahal hal yang baik nggak bisa ditunggu, tapi diusahakan dengan cara kamu berbuat sesuatu hal. Sih, ini energi seorang yang menunggu. Kamu perhatikan nih, sampai ada sarang laba-labanya just waiting, karena ngerasa dia aku tahu apa yang terbaik untuk aku, bla bla bla. Itu aku tahu kok gitu. Gini loh, kita gak bisa sekeras itu, karena semakin kita keras, kita sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri. So sadarilah, kamu sebenarnya gak nyakitin orang lain, tapi sebenarnya kamu sedang nyakitin diri sendiri. Dan ya, cara gak sadar kamu membuat diri kamu sakit, jiwa kamu sakit, dan akhirnya kamu perlu self healing ya. Kamu perlu healing, kamu perlu untuk memasuki masa spiritualitas. Kenapa ya? Karena secara nggak sadar kamu menempatkan diri kamu di tempat yang seperti ini. Okay, so kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Aries, ada confidence. Divine confidence is completely different from the bravado of the ego. You make space for something larger to take hold. Please fill me with your confidence, oh love, grant me courage I never knew I had. See, kepercayaan diri yang ilahi itu berbeda dengan ego yang memuncak, ego yang menahan sesuatu yang lebih besar deh kepada kemampuannya.
So, penuhilah diri kamu dengan kepercayaan dan keyakinan ya tentang cinta dan kekuatan yang gak selama ini kamu tahu, tapi kekuatan dari dalam diri kamu, jiwa kamu, bukan berasal dari ego kamu. Jadi ini energi seseorang yang masih belum bisa membedakan ego dan jiwanya dia. Okay, so that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.